Berjumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita bangkitnya Dataran Hitam. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1761 akhir pertempuran. Ledakan. Saat senjata demigod dan Minos bersentuhan, keduanya berhenti di posisinya sejenak. Tapi kemudian, saat beberapa bilah terbang ke arah berbeda, pedang ilahi meledak. Minos merasakan gedebuk dari perpaduan ini dan membuat ekspresi menyakitkan tetapi mencoba mengabaikan perasaan di tubuhnya untuk mengarahkan pedang spiritualnya ke arah lawannya. Tubuhnya terlempar jauh, sedangkan demigod yang menyerangnya merasakan tangannya sakit saat memegang senjatanya sendiri. Dia juga terbang berlawanan arah dengan serangannya tetapi jauh lebih lambat dari Minos. Sungguh celaka, dia masih berhasil mendapatkan dirinya sendiri, pikirnya sambil menahan rasa sakit di tangannya dan merasakan senjata spiritualnya retak. Tapi ketika dia tidak menduganya, sensasi dingin dan tajam menyebar ke seluruh tubuhnya. Dua demigod lainnya lebih cepat, dan setelah merasakan bilah pedang spasial, mereka dengan cepat menggunakan kekuatan mereka untuk menghindarinya atau bahkan mempertahankan diri. Namun, pria yang menyerang Minos ini gagal menyadari hal yang sama dengan sekutunya, dan saat melihat tubuhnya sendiri. Dia melihat sebilah pedang tertancap di punggungnya. Apa? Dia berseru sambil merasakan darah di mulutnya. Cepat, kembali ke posisimu. Akhirnya, seseorang dari kelompok Minos meneriakkan ini, menyadari bahwa pertarungan mereka di sana belum berakhir. Banyak lawan mereka yang mati, tapi masih ada 3 orang yang lebih kuat dari mereka yang berdiri. Mereka semakin dekat untuk mencapai kemenangan dan hadiah 500.000 kristal bermutu tinggi, dan mereka tidak bisa melemah sekarang. Yang pertama menyadari situasinya segera memanipulasi ruang dan muncul di belakang demigod yang menyerang Minos. Orang ini menggunakan apa yang tampak seperti palu spiritual besar untuk menghantamkan pedang ke punggung lawannya. Kekuatan. 4 sage spiritual puncak lainnya muncul di sekitar pria itu, memanipulasi ruang saat mereka menyematkan masing-masing anggota tubuh pesilat setengah dewa ini. Satu muncul di atas kepala orang itu sementara tangannya terbakar. Waktunya untuk mati, pesilat setengah dewa. Pukulan lain menghantam pedang spiritual Minos ketika tiba-tiba benda seperti itu menembus dada pesilat setengah dewa itu dalam kesakitan karena dihadang oleh para petapa spiritual level 89 itu. Bersamaan dengan itu, 16 sage level 89 lainnya terbagi rata di antara 2 demigod yang tersisa, dengan cepat mengikuti strategi yang dilatih selama beberapa minggu terakhir. Menyerang ruang angkasa dan menyebabkan lawan-lawan tersebut tenggelam ke dalam struktur ruang angkasa. Di tengah-tengahnya, sebelum Minos bertabrakan dengan salah satu dari sekian banyak pohon raksasa di area itu, Starclaw menangkapnya dengan cakarnya. Itu sangat mengesankan, dia berkata kepadanya tetapi dengan nada khawatir dalam suaranya. Minos hampir pingsan, tapi dia tersenyum padanya. Jangan khawatirkan aku. Dalam beberapa bulan, aku akan 100% lagi. Mengapa kamu melakukan itu? Apakah perlu menggunakan langkah tegas seperti itu? Dia menanyainya sambil membawa tubuh Minos ke dekat kelompok Vermo yang sudah berkumpul untuk menyerang para demigod itu. Mereka mengancam seluruh kerajaanku. Aku harus memastikan pemusnahan mereka. Dia berkata dengan suara rendah sebelum akhirnya jatuh pingsan. Saya pikir Anda harus melihatnya ketika itu terjadi. Jeritan kesakitan terakhir dari pesilat setengah dewa yang terkena salah satu pedangnya terdengar. Ketika jantung orang itu berhenti berdetak, 6 sage spiritual di sekitar tubuhnya melepaskannya, tersenyum puas karena telah membunuh seseorang yang begitu kuat. Namun mereka tidak ragu-ragu ketika salah satu dari mereka berkata, cepat, fokuskan kekuatanmu pada keduanya. Kita harus membunuh mereka dan memastikan keselamatan yang mulia Minos. Seorang wanita berteriak ketika dia membentuk serangan. Mengarahkan senjatanya ke salah satu demigod yang sudah terjebak dalam jebakan luar angkasa sekutu mereka. Ya, ayo kita akhiri semuanya. Mereka bergerak melawan keduanya, menggabungkan serangan mereka dengan para sage tingkat menengah dalam kelompok Vermo, yang tanpa ampun menyerang keduanya. Mereka dengan tulus memilih untuk tidak membunuh para demigod di keluarga mereka. Masih sadar kalau Minos tidak akan menerima hal seperti itu, mereka menyerang keduanya dengan segala cara. Begitu mereka terbunuh, keluarga Longus akhirnya bisa bersatu di sekitar Minos dan berjalan menuju tujuan mereka. Vermo memandang Minos yang berbaring telentang dan tersenyum. Nenek moyang tidak salah, dia memilih seseorang di luar keluarga karena dia tahu hanya orang seperti itu yang bisa memimpin kita menghadapi ancaman ekstrateritorial. Sangat disayangkan bahwa para pemimpin keluarga tersesat di tengah jalan dan melakukan kesalahan. Dia menghela nafas sambil melihat para demigod yang tersisa sedang ditekan. Keduanya mencoba menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk membebaskan diri dari batasan spasial pada mereka, tetapi sia-sia. Ketika mereka jatuh ke dalam formasi musuh, tubuh mereka seolah memasuki dimensi baru dan tidak bisa lagi lepas dari posisinya. Bersamaan dengan itu, semua serangan yang mereka coba kirimkan ke arah lawan mereka telah menghilang bahkan sebelum mereka melepaskan senjatanya.
Karena itu, keduanya hanya bisa memfokuskan kekuatan mereka untuk mencoba melarikan diri dari posisi mereka. Di tengah hal ini, serangan lawan menghantam mereka dengan keras, perlahan menambah luka di sekitar tubuh mereka. Tubuh mereka kuat, tetapi lebih dari 60 musuh antara level 84 dan 89 menyerang mereka. Itu lebih dari yang bisa mereka atasi dengan pertahanan mereka. Oleh karena itu, seiring berjalannya waktu, semakin banyak luka dan potongan batu muncul di sekitar tubuh mereka berdua, sementara pakaian dan armor mereka berubah menjadi merah. Mata mereka kehilangan sebagian cahayanya karena pucat mempengaruhi kedua orang yang selamat. Mereka ingin meminta musuhnya berhenti, karena mereka bersedia menyerah. Namun, setelah sangat menderita dan menghabiskan hampir seluruh energinya, mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk berbicara. Ketika energi mereka berhenti meninggalkan tubuh mereka, serangan yang terbang ke arah mereka akhirnya mengakhiri hidup mereka. Cakar bibrida menjangkau sekitar leher salah satu dari mereka dan merobek separuh bagian tubuhnya, mengakhiri hidup orang ini sementara sisa darah dari tubuh ini muncrat ke sekeliling. Di sisi lain, bulu-bulu yang menyala menghantam tubuh orang kedua, membakarnya seolah-olah itu bukan tubuh demigod melainkan sepotong kayu mati. Saat kedua tubuh itu jatuh dari langit, orang-orang dari kelompok Minos menyelesaikan perang salib mereka, menonaktifkan teknik mereka dan menghela nafas lega. Di tengah hal ini, para penyintas keluarga Langus, yang netral terhadap konflik ini, perlahan-lahan akan meninggalkan rumah mereka setelah pertempuran tingkat tinggi ini. Mulai saat ini, segalanya akan berubah untuk keluarga ini. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1762 pasca pertempuran. Ketika pertempuran tingkat tinggi di sekitar kawasan itu berakhir, tidak ada demigod spiritual yang tersisa untuk menceritakan kisah tentang apa yang terjadi di sana. Dari kelompok Minos, beberapa sage spiritual yang lebih kuat terluka karena upaya melarikan diri yang intens dari 3 musuh terakhir dan pukulan dari 10 demigod lainnya sebelum Minos menyerang mereka. Namun tidak ada korban jiwa di seluruh kelompok mereka. Setelah menyadari hal ini, mereka semua tersenyum ketika mendarat di pinggiran perkebunan itu, mengomentari pencapaian luar biasa dalam membunuh pembudidaya tahap ke-10. Hahaha, kita benar-benar berhasil. Kita menghabisi 3 demigod sialan. Salah satu tentara bayaran berkomentar kepada rekan-rekannya. Mereka tidak hanya akan mendapatkan hadiah misi dan bonus yang dijanjikan Minos, tetapi mereka juga akan dapat mengambil sumber daya di lingkaran spasial ketiga demigod tersebut. Ini bukanlah hal kecil bagi para sage spiritual. Bahkan jika mereka berada di level 89, beberapa memiliki bakat kelas hitam, sehingga mereka tidak dapat maju ke tahap 10. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menjadi lebih kuat melalui peralatan yang lebih kuat. Di sisi lain, mereka yang memiliki bakat perak memiliki kemungkinan untuk maju lebih jauh dalam budidaya. Namun, mereka mengalami hambatan budidaya antara tahap ke-9 dan ke-10. Tidak mudah untuk menjadi pesilat setengah dewa spiritual. Sumber daya yang ditinggalkan oleh ketiganya akan membuat perbedaan bagi semua orang ini sebanyak atau lebih dari kristal yang dijanjikan oleh Minos, jadi semua orang sangat gembira. Saat mereka mendekati kelompok monster yang bersekutu dengan faksi Vermo, mereka menyapa rekan tempur mereka saat mereka berjalan ke tempat Minos berada bersama Starclaw. Starclaw telah kembali ke bentuk humanoidnya dan menggendong Minos. Dia tidak sadarkan diri, dan tubuhnya tampak seperti orang yang sakit parah, sangat kurus dan tampak lesu. Napasnya pendek, dan sepertinya dia bisa berhenti bernapas kapan saja. Salah satu tentara bayaran memandang Minos dan mengerutkan alisnya. Bagaimana dia? Wajar jika mereka khawatir. Hanya Minos yang mampu membayar jasa mereka karena tidak ada seorang pun di sana yang berani mengambil barang milik seseorang yang begitu berkuasa. Siapa yang bisa yakin dengan apa yang ada di lingkaran spasialnya? Tentara bayaran ini sudah cukup berpengalaman di dunia ini untuk tidak meremehkan properti seseorang yang begitu berkuasa. Starclaw lalu berkata, dia hanya perlu istirahat beberapa hari. Mohon tunggu beberapa saat untuk menerima hadiahmu. Vermo melangkah maju dan berkata, teman-teman, kawasan ini aman untuk kami tinggali. Kalian tinggal memilih lokasi, dan kami akan menyambut kalian selama beberapa hari ke depan. Yang mulia pasti akan membayarmu setelah istirahat. Para pemimpin dari masing-masing kelompok tentara bayaran dalam kelompok itu saling memandang dan mengangguk positif. Pertarungan menjadi lebih mudah dari yang mereka kira karena partisipasi Minos yang besar. Jadi mereka tidak bisa begitu saja marah karena dia telah kelelahan melakukan banyak hal yang seharusnya menjadi pekerjaan mereka. Baiklah, kami akan berkemah di sini sementara yang mulia pulih. Seorang wanita berkata atas nama semua tentara bayaran ini sambil melihat ke arah anggota keluarga yang keluar dari pepohonan di dekatnya. Tapi bagaimana dengan mereka? Vermo melihat ke arah anggota keluarganya dan menghela nafas. Kami akan mengurusnya. Jangan khawatirkan mereka. Mereka tidak menjadi masalah. Karena itu, para tentara bayaran segera berkumpul dari semua orang di sana. Menyalakan api unggun besar di mana mereka bermaksud merayakan pencapaian mereka. Saya pikir Anda harus melihatnya di tengah perayaan yang sedang berlangsung.
Anggota keluarga terkuat yang tersisa mulai mendekati tempat Minos berbaring di pelukan Starclaw. Sekelompok tetua antara level 87 dan 89, terdiri dari 6 orang, 3 perempuan dan 3 laki-laki. Berhenti di depan kelompok Vermo dan Starclaw, memandangi pemuda berambut coklat di pelukan binatang buas ini. Itu yang terpilih. Seorang wanita dengan rambut pirang dan mata hijau mengatakan ini dengan nada rendah, melihat orang yang dipilih leluhurnya. Yang terkuat di antara mereka, level 89, seorang pria dengan janggut putih dan rambut kuning dan putih, mengepalkan tinjunya dan berkata dengan keras. Semuanya, lihatlah kepala keluarga yang baru. Mengikuti kata-katanya, dia berlutut untuk mengenali Minos. Menurut perintah Henricus Longus, keluarga harus mengikuti orang pilihannya begitu mereka muncul. Sekarang setelah sang patriark dan kepemimpinan keluarga telah dimusnahkan. Tidak ada yang lebih baik bagi mereka selain menerima yang terpilih sebagai patriark mereka. Semua orang di sekitar melakukan hal ini. Sementara pemuda yang lebih lemah dan lebih tua memandang dari jauh ke dalam perkebunan mereka, menghela nafas ketika mereka menerima kenyataan. Mereka tidak mendukung Minos atau menentangnya. Mereka ingin mempersiapkan diri menghadapi masa depan yang kacau di dunia ini. Namun mereka tidak mau memilih satu pihak dan berjuang sampai akhir demi hal itu. Karena cara berpikir mereka merasa tidak enak dengan kematian para demigod tetapi mau tidak mau menerima Minos sebagai pemimpin baru mereka. Setelah hening beberapa saat, orang terkuat di kiri ini berkata kepada Starclaw, kamu pasti tunggangan yang terpilih kan? Ikuti Katia ke bagian medis keluarga. Dia menunjuk ke seorang wanita level 87 yang berdiri di dekatnya. Mereka akan membantu yang terpilih pulih lebih cepat. Starclaw memandang wanita berambut pirang itu dan setuju, segera setelah mengikuti petunjuk orang tersebut. Sementara itu, tetua level 89 menatap mata Vermo dan bertanya dalam-dalam. Apakah itu benar-benar yang kamu inginkan? Elder Amos, saya tidak menginginkan apapun, kata Vermo sambil menyipitkan matanya. Yang saya inginkan hanyalah keluarga Longus yang bersatu, mengikuti nasihat leluhur. Dukung yang terpilih dan fasilitasi perjalanannya untuk melindungi dunia ini. Tetap saja, Vermo, kamu dan faksimu telah membawa kematian dan kehancuran pada keluarga kami. Seorang wanita level 88 mengatakan ini, melihat dengan serius pada Bibrida ini. Beberapa dari mereka juga Bibrida, jadi tidak ada prasangka dalam garis keturunan orang-orang ini. Vermo mengepalkan tangannya dan berkata, mantan bapak bangsa dan para pemimpin keluarga membawa kehancuran pada diri mereka sendiri ketika mereka memberontak melawan niat Tuhan kita. Apa yang kamu harapkan? Bahwa mereka akan diampuni? Bahwa kehendak Tuhan akan diabaikan dan semuanya akan baik-baik saja? Mereka mendapatkan apa yang mereka bangun? Dengan mengkhianati orang yang memberi mereka segalanya. Mereka kehilangan apa yang paling berharga? Dan bagaimana posisi keluarga dalam semua ini, nak? Orang tua level 89 bertanya dengan nada lebih tinggi. Tentu saja di pihak yang terpilih, kata Vermo sambil menatap mata orang itu. Kalian lihat apa yang terjadi di sini. Apakah lebih baik kita berpihak pada bapak bangsa yang lama daripada yang terpilih? Bangkitnya Dataran Hitam bab 1763 memecahkan masalah. Yang terpilih hanya berada di level 80. Seberapa kuat dia ketika berada di level 90? Vermo bertanya pada orang yang lebih tua. Mendengar itu, pria dan wanita dari keluarga di sekitar itu terdiam sejenak. Tapi semua orang di sana tahu jawaban atas pertanyaan itu. Tidak ada cara untuk membandingkan bakat Minos dengan mereka yang terbunuh hari ini. Orang yang terpilih harus memiliki bakat yang lebih tinggi dari si emas, dan fisiknya adalah Saint Grade. Selain itu, dia dapat melakukan beberapa fusi teknik tingkat emas. Beberapa dari orang-orang ini memikirkan hal yang sama. Terlebih lagi, Minos memiliki kemampuan untuk menciptakan senjata tertinggi. Senjata tertinggi adalah ciptaan Tuhan yang dapat dicapai melalui perpaduan teknik pada orang yang lebih lemah. Biasanya, hanya demigod tingkat tinggi yang bisa melakukan ini, tapi dengan menggabungkan 3 teknik, Minos telah mencapai prestasi ini. Sesuatu yang tidak diharapkan oleh mereka karena nenek moyang mereka tidak memperingatkan mereka tentang hal itu. Ini menunjukkan bakat Minos dan juga bagaimana nenek moyang mereka lebih menyayanginya dibandingkan keluarganya sendiri. Dia sengaja tidak mengatakan apapun kepada anggota keluarganya tentang kemungkinan penggabungan 3 teknik, yang telah menyebabkan keterkejutan para demigod di keluarga ini. Yang sebagian besar mati karena benda itu. Para pemimpin keluarga Longus yang tersisa ini segera menyadari bahwa nenek moyang mereka telah menyembunyikan seluruh kebenaran dari mereka jika mereka mengkhianatinya. Dan tindakan Minos sebelumnya adalah cara Henricus Longus menghukum mereka. Nenek moyang sengaja memilih seseorang yang kejam sebagai ahli warisnya. Salah satu wanita di sana memahami bahwa leluhurnya akan sangat marah jika dia masih hidup. Dia memberi kita kesempatan, tapi dia juga menyiapkan seseorang untuk memusnahkan kita jika perlu. Meskipun aku tahu ini mungkin kehendak leluhur, aku tidak bisa tidak berduka atas kematian para ahli kita.
Seorang pria level 88 menghela nafas saat mengatakan itu. Kami bisa melakukan lebih banyak hal dengan bantuan mereka. Vermo memahami pandangan orang ini dan tetap diam. Tapi kemudian salah satu monster sekutu di kelompoknya berkata, lebih baik menyerahkan beberapa ahli demi kepastian perdamaian. Apa gunanya memiliki demigod jika orang-orang ini tidak dapat dipercaya? Tidak ada musuh yang lebih buruk daripada musuh internal, kawan. Manusia muda itu dengan bijak memusnahkan orang-orang yang tidak berkomitmen padanya. Dengan kata-kata yang diucapkan, masalah tersebut terhenti di sana, dan tak lama kemudian sisa-sisa keluarga Longus bertanya-tanya tentang sesuatu yang penting. Bagaimana sekarang? Apa yang harus kita lakukan? Vermo mendengarnya dan berkata, kami akan menunggu Yang Mulia pulih. Tapi saya yakin dia akan mengundang kami semua ke tanah miliknya, jadi alangkah baiknya jika semua orang mempersiapkan keberangkatan kami. Di sisinya, kami akan mendapatkan kembali kekuatan yang hilang hari ini dengan relatif mudah. Semua orang terkuat di sana mengangguk, menyadari bahwa kerajaan tata ruang Minos tidak hanya bisa berbuat banyak untuk mereka, tetapi juga untuk kerajaan yang dia ciptakan. Kerajaan dataran hitam tidak begitu berarti di mata makhluk yang tinggal di Kekaisaran Grinia jika dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia ini. Namun sumber dayanya cukup untuk menarik perhatian organisasi kecil seperti keluarga ini. Dengan ini, beberapa kelompok segera berpencar untuk mulai mengatur keluarga. Memperingatkan kelompok yang lebih lemah tentang apa yang akan terjadi mulai sekarang. Dan menyelesaikan konsekuensi dari pertempuran di tempat itu, saya pikir Anda harus melihatnya mereka berada di tempat yang berbahaya. Jadi mereka tidak bisa hanya berdiri sambil berbicara sementara begitu banyak mayat dan pohon-pohon yang hancur tergeletak di sekitarnya. Minos telah membunuh lebih dari 40 orang bijak spiritual dari faksi mantan kepala keluarga Longus sebelum bertindak melawan 10 demigod sebelumnya. Maka tak lama kemudian kelompok itu memulai aktivitasnya. Di tengah hal ini, Vermo bersyukur atas dukungan suku binatang yang telah berdiri di sisinya. Beberapa dari mereka akan tinggal di sana selama kebangkitan Minos, tetapi yang lain akan kembali ke suku mereka pada akhir hari itu. 3 hari kemudian, saat Minos sedang memulihkan diri di markas keluarga Longus, 2 demigod level 90 baru saja tiba di kota kering melalui salah satu pelabuhan lubang cacing lokal. Sesampainya di kota ini, kedua pria ini berpakaian serupa, berjubah putih, tidak memiliki rambut di kepala, dan kelebihan berat badan, keduanya memandang sekeliling kota Minos. Jadi itu ciptaan si pengecut itu. Salah satu berkomentar sambil mengamati bagaimana tempat ini tidak seburuk yang mereka kira. Yang lain tersenyum mendengarnya, memahami mengapa temannya tidak menghormati penguasa tempat ini seperti itu. Dia ahli benua. Bagaimana dia bisa mencapai posisi itu tanpa melakukan hal-hal tercela? Hanya orang yang paling mampu dan paling tidak tahu malu yang bisa mencapai puncaknya. Kasim lain ini berkomentar dengan suara rendah, tersenyum ketika dia melihat para prajurit mendekati mereka. Yang Mulia, selamat datang di kota kering. Seorang sage spiritual menyambut mereka segera setelah dia melihat mereka muncul di sana. Inilah orang-orang yang kami cari. Anda hanya perlu bertindak melawan mereka. Setelah menerima susunan spiritual yang memiliki fluktuasi jiwa dari masing-masing sage tingkat tinggi dari keluarga Longus di sekitar kekaisaran ini. Kedua utusan dari kerajaan bunga segera mengingat siapa yang akan mereka bunuh di sana. Setelah percakapan Ruth dengan salah satu putri Ratu McBride, penguasa kerajaan bunga setuju untuk membuat kesepakatan dengan kerajaan dataran hitam sebagai imbalan atas dukungan Minos di masa depan. Jadi kedua demigod level 90 ini ada di sana untuk memenuhi misi membunuh sage tingkat tinggi dari kelompok mantan Patriark Longus tanpa bertanya. Baiklah, tidak lebih dari seminggu. Kami akan kembali dengan membawa kepala mereka. Yang lebih kuat dari keduanya mengatakan ini sambil tersenyum pada orang-orang dari tentara dataran hitam. Kami berharap Yang Mulia Minos Stuart tidak akan melupakan hal itu di masa depan. Yang lain berkomentar sebelum keduanya menghilang dari sana, segera memulai pencarian mereka. Orang-orang di pelabuhan lubang cacing itu tersenyum pahit, melihat kembali ke tempat mereka pergi tanpa memberi mereka kesempatan untuk menyelesaikan apa yang mereka bicarakan. Esmond melihat kemana mereka pergi dan berpikir sambil tersenyum. Segera, bahaya mengenai kekaisaran akan hilang. Setelah Yang Mulia menyelesaikan urusannya di benua ilahi dan orang-orang ini menyelesaikan tujuan mereka datang ke sini. Kami akhirnya dapat tumbuh dengan damai untuk saat ini. Di tengah pikirannya, dia melihat ke arah selatan dan berpikir. Saya berharap perang ini akan berlangsung selama bertahun-tahun. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1764 awal era kekacauan. Saat orang-orang Minos menyelesaikan urusannya di benua ilahi, Paus tertinggi gereja spiritual telah mengajukan awal dari pengasingannya. Bukan rencananya untuk mengasingkan diri secepat ini. Namun, dengan pertumbuhan pengaruh Maximilian yang stabil terhadap faksi-faksi gereja, Dunchan telah memutuskan beberapa minggu yang lalu untuk pergi lebih awal ke kerajaan tata ruang serap untuk menjadi dewa. Satu-satunya kesempatannya untuk menghentikan Maximilian dan kepentingan destruktif orang semacam itu adalah dengan maju ke tahap ke-11.
Untungnya, pengobatan ilahi dari kerajaan tata ruangnya telah menyelesaikan tahap pendewasaan terakhirnya beberapa minggu yang lalu. Dan akhirnya memungkinkan dia untuk memulai usahanya. Setelah kepergian Duncan, apa yang menghalangi Maximilian untuk terlibat perang dengan Vico dan sekutunya telah hilang. Jadi, dalam beberapa minggu, situasi yang sudah mengerikan di bagian selatan benua itu semakin memburuk, dan akhirnya perang antara selatan dan barat pun dimulai. Beberapa pertempuran yang tercatat dalam sejarah telah terjadi akhir-akhir ini. Dengan konfrontasi yang telah lama ditunggu-tunggu antara Vico dan Maximilian terjadi untuk pertama kalinya. Namun bagi mereka yang terlibat dengan masing-masing orang ini, perbedaan kekuatan di antara mereka tidaklah signifikan. Dan konfrontasi pertama belum menentukan siapa yang kalah dan menang. Vico memang monster yang layak mendapat gelar terkuat di benua ini. Bahkan dengan Maximilian yang menggunakan senjata suci, dia tidak mendapatkan banyak keuntungan dibandingkan spesialis dari Kekaisaran Timur ini. Willow juga tidak lemah, dan dengan menghadapi monster sekutu Maximilian level 99. Dia mendapatkan keuntungan yang signifikan dalam pertempuran itu, menyeimbangkan hasil pertarungan yang terkuat. Setelah pertemuan pertama ini, para pemimpin masing-masing kekuatan melihat bahwa mereka tidak dapat mengakhiri segalanya dalam konfrontasi di antara mereka dan kembali ke kelompok mereka untuk bertarung sebagai sebuah kelompok. Sejak saat itu, kekacauan perang menyebar ke bagian paling selatan benua, dengan perbatasan Kekaisaran Timur dan Kerajaan Bunga menjadi satu medan perang besar. Pasukan yang bersekutu dengan Maximilian juga bergerak melintasi perbatasan barat dengan Flaming Empire, mencoba untuk maju ke Mairin. Oleh karena itu, kekacauan pun menyebar. Banyak penduduk di seluruh benua menjadi ketakutan, terjebak di wilayah tertentu yang dilanda konflik, dan sebagian lainnya mengungsi ke tempat yang lebih damai. Kerajaan Dataran Hitam adalah tujuan paling umum bagi orang-orang yang lebih lemah. Namun di antara kelompok yang lebih kuat, benua ilahi adalah pilihan yang menarik. Banyak kapal meninggalkan seluruh wilayah benua tengah karena harga pangan dan sumber daya mulai meningkat di banyak wilayah. Karena berita seperti ini baru-baru ini sampai ke Dataran Hitam, anak buah Minos berharap perang bisa berlangsung selama mungkin. Dengan cara ini, mereka bisa mendapatkan kedamaian untuk dikembangkan dan bersiap menghadapi periode pasca perang. Jika Vico menang, mereka akan mempunyai musuh besar yang pasti akan membalas dendam. Namun jika Maximilian adalah orang yang makmur, situasinya masih tidak akan mudah bagi mereka, karena tidak ada jaminan bahwa orang ini akan tetap mendukung Minos dan Dataran Hitam. Kemenangan Maximilian jelas lebih baik daripada kemenangan Vico, tapi keduanya merupakan hasil yang buruk. Hanya perang yang bisa menguntungkan mereka. Di kota kering, Ruth baru saja menerima kabar tentang para demigod dari keluarga McBride. Jadi mereka mengirim orang-orang ini bahkan di tengah perang. Ruth mendengar suara salah satu anak buahnya dan menghela nafas. Terima kasih Ratu McBride untuk itu. Kami tidak akan melupakannya. Saya pikir Anda harus melihatnya kerajaan bunga bersekutu dengan Maximilian, tetapi bahkan pada awal konfrontasi antara wilayah selatan dan barat. Dia telah menerima permintaan Ruth dan mengirim 2 spesialis ke kota kering. Ini akan sangat membantu kerajaan keluarga Stuart, sesuatu yang sulit untuk dilupakan. Saya akan segera melakukannya, Yang Mulia, kata prajurit itu sebelum meninggalkan kantor Minos. Ruth menghela nafas saat dia sendirian bersama Dilian dan Eda. Berapa lama lagi Minos akan pergi? Siapa yang tahu, kata Dilian dengan nada mendesah. Tapi dia pasti sudah mencapai benua ilahi sekarang. Maka perjalanannya pasti sudah mendekati titik tengah. Itu semua tergantung pada berapa lama waktu yang dia perlukan untuk menemukan markas besar keluarga Longus. Eda, level 73, berkomentar. Jika kami beruntung, dia akan kembali 1 tahun lagi. Tapi itu juga bisa memakan waktu beberapa tahun. Ketika Anda jauh dari kota selama perjalanannya ke Kerajaan Bunga, kami bertanya-tanya berkali-kali, Yang Mulia. Tapi cepat atau lambat, dia akan kembali. Dia selalu datang. Dia tersenyum pada wanita ini, yang lebih khawatir dari sebelumnya sejak dia berada begitu jauh dari suaminya untuk pertama kalinya. Sebelumnya dia akan selalu bepergian bersamanya di kerajaan tata ruang, dan jika dia dalam bahaya, dia bisa, dalam sekejap, bergabung kembali dengannya. Namun situasinya berbeda sekarang, saya harap ini tidak akan memakan waktu lama. Seminggu kemudian, sementara orang-orang Minos di kerajaan Dataran Hitam melanjutkan perjalanan tanpa kabar tentang pemimpin mereka, sepetak ruang di atas kota kering terdistorsi, dan 2 demigod muncul. Orang-orang dari tentara setempat, bawalah kepala-kepala ini kepada para pemimpin kalian. Salah satu dari 2 demigod level 90 berteriak ke arah sekelompok tentara di atas kura-kura raksasa yang terbang di dekatnya. Kemudian pria itu memanipulasi ruang dan membuat salah satu tangannya yang memegang karung berdarah muncul di dekat tempat beberapa orang terkuat berada di stasiun pengawas itu. Pekerjaan kita di sini sudah selesai. Jangan lupa janjimu, kata orang yang sama, sambil melepaskan karung berisi kepala sage tingkat tinggi dari keluarga Longus yang berada di sekitar kekaisaran ini.
Selamat tinggal, orang-orang dari pasukan Minos tidak memiliki kesempatan untuk mengatakan apapun ketika kedua demigod telah menghilang dari area tersebut, bergegas kembali ke kerajaan mereka. Melihat tas dengan beberapa kepala itu, salah satu prajurit tingkat 8 dengan cepat memeriksa apa yang ada di dalamnya. Menyadari bahwa fluktuasi spiritual dari kepala-kepala itu memang milik orang-orang yang mereka cari. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah mereka berdua mengetahui sesuatu? Salah satu dari orang suci spiritual itu bertanya, berbicara tentang kerajaan tata ruang. Pemimpin pos menutup matanya dan melihat ke arah kepergian kedua demigod. Kami tidak bisa memastikan apapun. Tapi jika mereka menemukan sesuatu, kami akan mengetahuinya dalam beberapa jam. Jika ibu kota kita tidak dikelilingi oleh para demigod kerajaan bunga pada malam berikutnya, maka mereka belum menemukan apapun. Meneguk, sementara itu, kami akan memberitahu yang mulia dan pimpinan setempat. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1765 kebangkitan. Beberapa hari lagi telah berlalu. Setelah hampir 3 minggu sejak pertarungan di markas keluarga Longus, Minos akhirnya terbangun dari keadaan tak sadarkan diri pagi ini. Dokter keluarga Longus telah membantunya sebaik mungkin. Namun, tanpa izin Starclaw mereka menggunakan pil dengan kekuatan obat yang kuat, mereka tidak bisa berbuat banyak untuk membantunya. Starclaw tahu betapa menentangnya Minos dalam menggunakan sumber daya yang dapat mengganggu stabilitas pengembangan jiwa manusia. Baginya yang terpenting bukanlah cepat mencapai terobosan, melainkan melakukannya tanpa kehilangan kualitas spiritual, yaitu berkultivasi secara perlahan hanya dengan menggunakan teknik kultivasinya. Sebagai tunggangannya, dia tahu dia tidak akan pernah membiarkan siapapun memberinya obat yang tidak perlu. Karena Minos tidak mengalami kerusakan parah, dia tidak mengizinkan dokter dan alkemis keluarga ini untuk bertindak. Jadi, paling banyak, dokter keluarga Longus menggunakan teknik mereka untuk memastikan pemulihan yang lebih cepat. Saat terbangun pagi ini, Minos merasakan banyak kelemahan di tubuhnya, menyadari kelemahan dari menggabungkan 3 teknik pada levelnya saat ini. Apa yang telah dia lakukan seharusnya hanya dianggap sebagai pilihan tempur bagi para demigod spiritual, satu-satunya yang bisa menangani pantulan dari penciptaan senjata tertinggi. Seluruh tubuhnya sakit, dan jiwanya tampak agak tidak seimbang, seolah-olah itu adalah danau yang mendidih, bukannya keadaan tenang dan tidak terlalu gelisah. Sakit kepala yang dia rasakan saat ini membuat kepalanya terasa seperti baru saja dipukul, dan matanya seperti tidak terbiasa dengan cahaya sama sekali. Tapi Minos sudah menduga reaksi ini ketika dia memutuskan untuk menghukum para pemimpin keluarga Longus. Saat terbangun, dia mencoba menahan semua sensasi ini dengan apa yang dimilikinya. Starclaw adalah orang pertama yang menyadari kebangkitannya dan, oleh karena itu, segera membawakannya pesta, sesuatu yang dia tahu Minos suka gunakan untuk mendapatkan kembali energinya. Minos tampak seperti orang yang kekurangan gizi ketika dia bangun, tetapi setelah 1 jam makan perlahan, penampilannya agak membaik, dan kulitnya kembali ke warna normal. Dia masih jauh lebih kurus dari biasanya setelah selesai makan, tetapi vitalitasnya tampaknya telah menguat, dan bahkan rasa sakit dan nyerinya sedikit berkurang. Apa kabarmu? Fermo bertanya ketika dia melihat Minos duduk di tempat tidur yang dia tiduri selama ini. Di sekitar ruangan tempat mereka berada, beberapa mangkuk makanan, cangkir, dan piring kosong tergeletak di tempat Minos meninggalkannya beberapa saat yang lalu. Melihat Bibrida yang baru saja masuk, Minos menyipitkan matanya, masih merasakan beberapa sensasi dari sebelumnya, hanya saja kurang intens. Aku baik-baik saja. Aku akan cukup pulih sehingga kita bisa meninggalkan tempat ini dalam beberapa minggu lagi. Minos berkata dengan suara rendah agak serak. Saya akan menjadi 100% lagi dalam waktu kurang dari setahun. Tahun, Fermo membuka mulutnya karena terkejut. Biaya listrik, menurutku. Minos tertawa halus. Kapan kita berangkat? Starclaw bertanya sambil berdiri di depan Minos. Paling lama dalam waktu 4 bulan. Pada saat itu, saya sudah cukup pulih untuk memiliki kekuatan yang sama seperti saat kita memulai perjalanan laut. Dia berbaring lagi. Apa yang ingin Anda lakukan terhadap keluarga Longus, yang mulia? Fermo mau tidak mau menanyakan hal itu. Mata Minos terbuka lebih lebar memikirkan keluarga ini. Mereka yang bersedia menerima segel ilahi boleh menemaniku ke kerajaanku. Aku akan mengirim beberapa dari kalian ke kerajaan tata ruang, dan yang lainnya akan ikut bepergian bersamaku dan Starclaw. Kami membutuhkan kru. Oh, mata Fermo berbinar kegirangan. Saya pikir Anda harus melihatnya ada berapa banyak dari kalian saat ini? Bagaimana kekuatan kalian? Minos bertanya, masih berbaring. Mengingat para penyintas, kelompok kami memiliki 42 sage spiritual antara level 80 dan 89. Sayangnya, sebagian besar sage keluarga adalah bagian dari faksi mantan pemimpin keluarga, jadi lebih dari 60 orang tewas di tangan Anda sebelumnya. Selain itu, kami memiliki 650 anggota lagi antara level 60 dan 79. Tidak ada anak yang lahir kurang dari 50 tahun yang lalu di keluarga Longus. Jadi tidak ada orang dengan budidaya di bawah level 60 dalam kelompok yang selamat.
Itu bagus. Kamu akan membawa kekuatan yang relevan ke pasukanku, kata Minos sambil menguap. Di bawah komandoku, kami akan memiliki demigod di grupmu lagi dalam beberapa tahun. Tentu saja, Yang Mulia. Vermo berkata dengan gembira sebelum mengingat suku binatang yang telah membantunya mengumpulkan kekuatan sebelum dia bertemu Minos. Yang Mulia, beberapa suku yang bersekutu dengan faksi saya mengetahui asal-usul Anda. Banyak yang tidak mengetahui tentang kerajaan tata ruang dan apa yang ada di dalamnya, namun ada beberapa yang bersedia bergabung dengan kerajaan dataran hitam. Apakah Anda juga punya ruang untuk mereka? Saya dapat menyampaikan undangan atas nama Anda jika Anda memutuskan demikian. Berapa banyak binatang yang sedang kita bicarakan? Minos bertanya. Jumlahnya mirip dengan kelompok keluarga. Tapi rata-rata mereka sedikit lebih kuat dari kita. Mereka tidak memiliki pemuda sebanyak kelompok kita, dan mereka tidak kehilangan satupun laki-laki di pertempuran sebelumnya. Begitu, Minos menutup matanya dan berkata, baiklah, undang binatang-binatang itu juga. Juga, siapkan pesta baru untuk 4 jam dari sekarang. Bangunkan aku jika semuanya sudah siap. Sebelum tertidur, dia melemparkan cincin spasial dengan kristal tentara bayaran ke arah Starclaw. Dia tidak ingin mengambil risiko pergi ke kerajaan tata ruang dan mengungkapkan kekayaannya kepada tentara bayaran di kelompoknya. Jadi dia memutuskan untuk tidur di sana untuk sementara waktu, merasa tempat itu cukup aman untuk itu. Starclaw melihat Minos sudah tertidur dan mengerti tentang cincin spasial itu. Pada saat itu, pintu kamar Minos terbuka, dan tetua terkuat keluarga Longus masuk. Saya mendengar Yang Mulia telah bangun, katanya, ingin sekali berbicara dengan Minos untuk pertama kalinya. Tapi Vermo tersenyum pahit dan berkata, Elder, saya minta maaf, tapi Yang Mulia sudah kembali tidur. Apa? Tapi jangan khawatir, aku sudah bicara dengannya, dan dia bermaksud mengajak semua orang bersedia berkomitmen padanya. Jadi persiapkan keluarga. Kita akan kembali ke benua tengah. Karena itu, tidak butuh waktu lama bagi Starclaw untuk pergi membayar tentara bayaran, sementara Vermo dan sisa pimpinan keluarga Longus akan memulai persiapan. Bibrida ini akan segera mengirimkan surat kepada suku-suku yang bersekutu dengannya, memberitahu mereka tentang keputusan Minos. Saat Kaisar Stuart tertidur, pasukannya dengan cepat bertambah kuat. Tapi saat kekuatan ini bergerak demi kerajaan dataran hitam, seseorang sedang mengawasi ke arah markas besar keluarga Longus. Jadi dari sinilah perasaan itu berasal. Mari kita lihat apa yang sebenarnya terjadi di sini beberapa minggu yang lalu. Seorang lelaki tua berambut putih membuat segel tangan saat dia berdiri di atas area tempat pertempuran Minos terjadi. Kemudian matanya menjadi hitam pekat. Bangkitnya dataran hitam bab 1766 anggota observatorium. Ketika lelaki tua berambut putih itu mengaktifkan kemampuan bawaannya, dan matanya menjadi hitam, kesadarannya melayang, dan dia perlahan mulai melihat adegan-adegan dari sebuah film. Tapi ini bukanlah film, tapi apa yang terjadi di tempat di bawah tempat dia berdiri. Beberapa demigod tingkat rendah dan sage tingkat tinggi telah mati di daerah tersebut, sebagian besar hanya menderita dari satu individu. Aneh sekali, orang tua ini berpikir dalam hati sambil mengerutkan kening, mengapa saya tidak dapat melihat wajahnya atau merasakan gejolak rohaninya? Dalam film yang diputar di benaknya, seorang pria dengan garis kabur membunuh sebagian besar sage spiritual yang mati di area ini hanya dengan beberapa gerakan dan kemudian menciptakan senjata tertinggi. Namun, mengingat level lawan dari keajaiban yang bertarung di sana, dia tidak bisa menjadi kuat. Artinya, dia tidak bisa menjadi demigod tingkat tinggi. Seperti halnya orang yang mampu membentuk senjata tertinggi. Lagi pula, mengapa demigod tingkat tinggi menggunakan kekuatan yang begitu kuat untuk melawan demigod tingkat rendah? Itu seperti menggunakan jurus terkuat untuk membunuh serangga. Pria ini adalah demigod spiritual tingkat tinggi. Dan dia tahu betul bahwa membentuk senjata tertinggi akan melemahkan bahkan seseorang di levelnya, level 97. Jadi tidak masuk akal untuk berpikir bahwa pria yang telah membantai lawannya adalah seseorang yang menarik. Karena itu, mau tak mau dia merasa aneh karena dia tidak bisa melihat atau merasakan karakteristik dari anak ajaib berbakat ini. Menarik. Sepertinya dia pasti punya kontak yang bagus. Mari kita lihat apakah saya bisa mengetahui lebih banyak tentang hal itu dengan cara kuno. Dia menutup matanya, dan ketika dia membukanya lagi, matanya telah kembali ke keadaan normal. Melihat suku yang tersembunyi di antara pepohonan, pria ini tidak membuang waktu, dengan cepat mendekati tempat orang-orang paling berkuasa berada. Dia benar-benar mengabaikan pertahanan di sekitarnya, mencari jejak dari sisi ke sisi. Hanya menemukan seorang pemuda berlevel 80 yang lemah di bagian medis tempat itu. Dia terkejut karena tidak menemukan seorang pun yang lebih kuat dan memeriksa semua tempat tinggal di sana untuk mencari korban luka. Tapi tidak ada satupun. Alisnya terangkat, dan dia bertanya dengan keras. Apa yang terjadi di sini? Adakah yang bisa memberitahuku? Ketika suaranya muncul, para sage yang lebih kuat di sekitar perkebunan ini mendengarnya dan segera menyadari kehadirannya di kawasan lindung tempat ini.
Pesilat setengah dewa ini begitu kuat sehingga tak seorang pun di sana yang menyadari kedatangannya, dan setelah mendengarnya, semua orang merasakan jantung mereka berdetak lebih cepat. Orang tua level 89, yang terkuat di sana, memandang demigod itu dan berkata, "Senior, siapa kamu? Apakah kita sudah melakukan sesuatu yang tidak seharusnya?" Demigod itu terus mengamati sekeliling tetapi berkata kepada orang itu, "Kamu benar-benar kasar. Bukankah kamu sudah belajar untuk menghormati orang yang lebih tua? Jawablah pertanyaanku sebelum kamu menanyakan hal lain, anak muda." "Itu, aku minta maaf," kata lelaki tua itu, tapi dia tidak tahu harus berkata apa kepada penyusup tak terduga ini. "Sebenarnya apa yang kamu bicarakan? Kita sudah lama berada di sini. Banyak hal telah terjadi di sini. Jangan konyol, kamu tahu apa yang aku bicarakan?" Lelaki tua itu memandang ke arah keturunan Henricus Longus itu, menyebabkan dia memalingkan muka dan menunduk. "Itu, baiklah, itu tadi pertarungan. Seseorang menyerang kita," orang ini berkata ketika dia merasa tentara bayaran yang disewa oleh Minos sudah pergi. "Mereka pergi setelah menyerang kita." Orang tua itu menyipitkan matanya, melihat bagaimana orang ini berbohong tepat di depannya. "Tetapi bagaimana dengan orang yang memimpin orang-orang itu? Orang yang paling menyakitimu? Di mana dia? Apa yang terjadi padanya?" Fermo mendengar ini dan akhirnya menyadari penyerang ini, meninggalkan Minos di ruangan itu. "Saya pikir Anda harus melihatnya, dia bukan lagi masalah bagi kami. Senior, tolong jangan menekan kami lagi mengenai hal ini. Kami sudah cukup menderita." Fermo berteriak sambil memberi isyarat, dengan rendah hati meminta pria itu berhenti. Dengan perbedaan level mereka, menunjukkan perlawanan tidak akan membantu mereka. Hanya merendahkan diri mereka sendiri di hadapan orang seperti itu yang akan memberi mereka kesempatan. Demigod memandang Fermo, menyadari bahwa dia tidak berbohong. "Teman-temanku, jangan khawatir. Aku tidak akan melakukan apapun terhadap orang itu. Aku tahu dia masih di sini, tapi aku di sini bukan untuk membahayakanmu. Aku hanya tertarik untuk mengetahui siapa yang melakukan itu dan memahami dari mana asal-muasal singularitas ini." Dari, ucapnya dengan nada ramah. Tapi hanya keheningan yang dia dengar setelah dia selesai berbicara karena tidak ada seorang pun di sekitar yang berani berbicara tentang Minos. "Brengsek, kami sangat dekat," pikir Fermo. "Dalam beberapa minggu lagi, kita akan berada di kerajaan tata ruang atau melakukan perjalanan ke benua tengah. Kenapa kita harus bertemu pria ini sekarang? Bisakah senior memberitahu kami bagaimana Anda menemukan kami?" Seorang wanita level 88 tahu tidak ada gunanya berdiam diri dan menanyakan hal seperti itu. Pria tua berambut putih ini memandang wanita itu dan menjawab, "Sederhana, saya sedang berkultivasi di dekat sini dan merasakan fluktuasi spiritual dari senjata tertinggi yang datang dari arah ini. Jika bukan karena fakta bahwa saya berada pada saat kritis dalam kultivasi, saya akan datang ke sini segera setelah saya merasakannya. Apakah kamu tidak dikunjungi oleh orang lain akhir-akhir ini?" "Tidak, itu artinya hanya aku yang menyadarinya." Dia tersenyum, mengetahui bahwa dengan cara ini segalanya akan lebih mudah. Seperti fusi atau teknik apapun, senjata tertinggi yang diciptakan oleh Minos meninggalkan jejak setelah pembentukannya, sesuatu yang bahkan bisa mencapai beberapa ribu mil jauhnya. Minos mengetahui hal ini, tetapi di tengah panasnya momen pertempuran, dia tidak peduli dengan bahaya menarik seseorang yang kuat ke dirinya sendiri. Ketika dia bangun lebih awal, dia sangat kelelahan sehingga dia mengabaikan kemungkinan ini dan terus berada di tempat ini, berpikir itu aman untuknya. Namun, orang ini telah memperhatikannya dan selalu ada untuknya. "Terus kenapa? Maukah kamu memberitahuku di mana dia berada?" "Sayangnya, aku belum menemukan orang yang sesuai dengan profil orang yang aku cari." Dia berkata, tanpa menyembunyikan kebenaran dari orang-orang ini. Minos adalah satu-satunya yang cocok dengan profil tersebut. Tapi pemuda level 80 ini tidak punya cara untuk melakukan itu. Tidak masuk akal untuk memikirkan hal itu, dan dia secara alami menilai bahwa ada orang lain yang berada di balik kejadian seperti itu. "Apakah kamu ingin tahu di mana dia?" Sebuah suara samar terdengar di telinga semua orang yang dengan gugup menunggu untuk melihat apa yang akan dilakukan pesilat setengah dewa ini. Meneguk, kemudian Fermo menoleh ke belakang dan melihat Minos terlatih-tatih saat berjalan keluar pohon itu. Demigod tua tingkat tinggi memandang Minos dengan penuh minat dan terdiam. "Demigod tingkat tinggi, apakah kamu ingin bertemu dengannya? Aku bisa membantumu, tapi hanya jika kamu memberitahuku dari mana asalmu dan ketertarikanmu." Minos berkata dengan nada lelah, terengah-engah saat berjalan. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1767 undangan. "Nama saya Julian Kleinman. Saya anggota Pantheon of Honor." Pantheon kehormatan, tapi itu bukan. Itu adalah salah satu organisasi paling kuat di benua ilahi. Sisa terkuat dari keluarga Longus menelan ludahnya saat dia mengidentifikasi dari mana orang ini berasal. Minos juga menyadari hal yang sama. Bagaimanapun, kelompok ini sudah ada sejak zaman Henricus Longus.
Pria itu melanjutkan ketika beberapa orang bergumam tentang organisasi yang dia ikuti. Saya hanya ingin berbicara dengan orang ini. Jika memungkinkan, undang dia untuk bergabung dengan kita di Pantheon of Honor. Dia pasti memiliki apa yang diperlukan untuk menjadi salah satu dari kita. Bagaimana jika dia menolak? Minos bertanya ketika Vermo membantunya berdiri. Julian terus tersenyum, karena dia sangat bangga menjadi anggota tingkat tinggi di organisasi yang kuat ini. Dia berkata, itu tidak akan terjadi. Kami tidak menuntut eksklusivitas di Pantheon of Honor. Tidak ada alasan baginya untuk menolak kami. Yang ada hanya keuntungan baginya. Mungkin dia sombong. Kalau begitu, aku akan pergi setelah mengumpulkan kebenaran tentang bagaimana dia menunjukkan senjata tertinggi namun bukan demigod tingkat tinggi. Dia menjadi lebih serius. Minos memejamkan mata dan mengutuk dirinya sendiri, frustrasi karena dia lupa bahwa dia mungkin akan menarik perhatian seseorang yang kuat seperti pria ini. Sekarang aku hanya bisa menghadapi orang ini. Baiklah, akulah yang melakukan apa yang kamu lihat dengan kemampuanmu, Minos mengatakan yang sebenarnya. Membuat semua bawahannya di keluarga itu menatapnya dengan mata terbelalak. Starclaw sudah berada di sisinya dan Vermo dan mau tidak mau melihat ke arah tuannya, melihat betapa dia memiliki keberanian dalam keadaan di depan pesilat setengah dewa spiritual ini. Pria itu menutup matanya setelah mendengar wahyu Minos, ingin menertawakan sage spiritual yang lemah ini, mencoba mengendalikan dirinya untuk tidak memberi pelajaran pada junior ini. Lelucon yang luar biasa. Dia mengepalkan tinjunya, tetapi saat dia membuka matanya dan memperhatikan ekspresi banyak orang di sana yang memandang Minos dan berkeringat. Dia menatap lebih dalam pada pemuda ini. Detik berikutnya, ruang terdistorsi di sekitar posisinya, dan dia muncul di depan Minos. Starclaw mencoba berdiri di hadapan tuannya sementara satu-satunya sage level 89 muncul di samping Minos. Namun ruang di sekitar mereka bergetar seiring dengan gerakan jari Julian. Kemudian keduanya muncul puluhan meter jauhnya sementara sebuah tangan tak kasat mata menekan mereka ke puncak beberapa pohon. Hanya Vermo yang menjadi pendukung Minos yang tetap berada di samping pemuda ini. Mata lelaki tua ini menjadi hitam, dan dia menyentuh salah satu bahu Minos, mencoba memahami caranya. Saat dia melakukannya, dia merasakan energi kacau melalui tubuh Minos, sesuatu yang ganas dan tidak biasa. Apa ini? Namun, saat dia merasakan apa yang diserap Minos dari tulang raksasa itu, dia tiba-tiba mulai melihat sesuatu di benaknya. Dia melihat tubuh semi-transparan dengan percikan emas bersinar terang di kepala Minos. Tapi kemudian, saat dia mengagumi kemurnian percikan ini, sekeliling tubuh menjadi lebih gelap. Dan beberapa siluet raksasa muncul. Saya pikir Anda harus melihatnya ketika salah satu dari mereka membuka matanya, dan suara binatang muncul di film yang melintas di benak Julian. Dia merasakan jiwanya gemetar dan menonaktifkan kemampuannya, lalu mengambil langkah mundur. Apa? Dia bertanya tanpa sadar, menatap mata coklat Minos tanpa mengerti apa maksudnya. Kemampuan bawaannya adalah salah satu yang paling kuat di dunia spiritual. Julian bisa melihat masa lalu, melihat bakat, bahkan melihat sekilas masa depan dengan kemampuan bawaannya. Kekuatannya tidak kecil, itulah sebabnya dia mencapai level 97, meskipun sangat sulit bagi kebanyakan orang yang memiliki potensi untuk mencapai kultivasi ini untuk mencapai prestasi seperti itu. Dia bahkan menjadi anggota Dewan Pantheon of Honor, sebuah kelompok yang, selain dia, hanya para demigod level 99 yang menjadi bagiannya. Tetapi bahkan dengan kemampuan yang begitu kuat dan pada level 97. Sesuatu dalam jiwa sage level 80 telah membuatnya takut. Dia memiliki bakat luar biasa. Saya belum pernah melihat emas sekuat yang ada di jiwanya. Tapi makhluk apa itu? Dia memandang Minos dengan aneh, memutarbalikkan setiap otot di wajahnya. Makhluk apa itu? Itu tidak normal. Faktanya, aku belum pernah melihat hal seperti itu pada orang lain. Mau tak mau Julian bertanya-tanya. Karena pengalamannya selama lebih dari 15.000 tahun keberadaannya tidak pernah menunjukkan kepadanya satu orang pun yang memiliki makhluk-makhluk itu di dalam dirinya. Minos tampak seperti monster dalam pandangan pria ini. Seolah-olah dia memiliki 3 atau 4 jiwa ganas di dalam dirinya yang melindunginya. Minos tidak tahu apa yang membuat pria ini takut, tapi dia langsung mengira itu adalah tulang raksasa. Hanya itu, atau Henricus Longus mungkin berada di balik sesuatu yang mampu mengejutkan demigod level 97. Kamu benar-benar melakukan itu. Tapi bagaimana caranya? Seharusnya tidak mungkin. Dia bergumam sambil mendekati Minos lagi, merasa tidak akan ada bahaya. Saya menggabungkan 3 teknik sekaligus. Minos tidak menyembunyikan kebenaran, dengan membuat kesalahan dengan tidak melarikan diri ke kerajaan tata ruang ketika dia terbangun sebelumnya. Dia hanya bisa menangani situasi ini dengan mengatakan yang sebenarnya kepada orang tersebut. Untung saja Julian ada di sana hanya untuk berbicara dan mengundangnya ke Pantheon of Honor, seperti yang dia katakan. 3. Apakah itu mungkin? Pria ini bertanya, tapi menurutnya hal seperti itu akan menjelaskan sesuatu sebesar ini.
Dia cukup lemah. Itu pasti benar. Sambil memikirkannya, Julian perlahan menjadi lebih optimis, membayangkan bahwa dia bisa mendapatkan lebih banyak lagi jika ini benar. Jika pemuda ini sebaik itu dan hanya seorang sage level 80, dia akan menjadi perolehan yang hebat bagi faksiku. Dengan dia, kita akan bisa naik beberapa derajat menuju puncak. Nah, siapa namamu? Dari mana asalmu? Dia bertanya lagi, meletakkan salah satu tangannya di salah satu bahu Minos, tapi kali ini tanpa mencoba menggunakan keahliannya. Nama saya Minos Stuart. Saya adalah Kaisar Kerajaan Dataran Hitam, sebuah negara bagian di benua tengah. Oh, seseorang dari benua tengah? Bukan tanpa alasan aku belum pernah mendengar seseorang yang begitu menjanjikan. Dia berkomentar, berpikir dia harus lebih memperhatikan benua yang bertikai ini. Jadi, Minos Stuart, maukah kamu menemaniku ke Pantheon of Honor? Tolong jangan menolak sebelum setidaknya mendengar apa yang aku usulkan. Pasti kita bisa mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1768 pengecualian terhadap aturan. Pilihan apa yang aku punya? Minos tertawa getir, tapi tentu saja. Namun, bagaimana aku bisa melakukan itu dalam kondisiku saat ini? Aku sangat lelah, jadi akan lebih baik untuk menjadwalkannya beberapa minggu ke depan. Memang tidak baik jika kamu menemaniku seperti ini. Julian menyetujuinya lalu melemparkan pil ke arah Minos. Ini adalah pil obat tingkat tinggi tingkat 4, 12 lapis. Ini untuk mengobati gejala seperti milikmu. Jiwamu mungkin tidak stabil dan tubuhmu kelelahan karena perpaduan ketiga teknik tersebut kan? Ini akan menyelesaikan masalahmu setelahnya. Kamu menyerapnya. Minos melihat ke arah pil 12 garis yang dilempar pria itu, yang harganya tidak semahal kapal pesiar kelas 4 tingkat rendah, tapi bisa membuat perbedaan besar bahkan bagi para demigod tingkat tinggi. Apakah dia memberikannya kepadaku? Minos secara alami mengetahui nilai dari pil ini, yang tidak seperti sumber daya keluarga Longus, tidak akan menimbulkan masalah bagi landasan spiritualnya. Pil seperti ini dapat merusak soliditas fondasi demigod tingkat tinggi yang perlu menggunakannya untuk mempercepat pemulihan mereka. Tapi pada sage level rendah, efeknya akan sangat bagus bahkan bisa meningkatkan fondasinya. Di dunia spiritual, benda-benda eksternal yang digunakan untuk memperkuat atau memulihkan dapat merusak budidaya orang yang menggunakannya. Bagaimanapun, ini adalah cara alternatif yang tidak mendukung pertumbuhan spiritual alami para kultivator. Namun, beberapa pengecualian tidak merugikan dan juga dapat membantu para kultivator. Selain mata air kehidupan, tidak ada sumber daya di alam yang berpotensi membantu dan tidak memungut biaya apapun. Biasanya, segala sesuatu yang dapat membawa hasil baik mempunyai konsekuensi tertentu. Di satu sisi, sumber daya ini memungkinkan kemajuan atau pemulihan yang lebih cepat dengan imbalan memperburuk stabilitas fondasi budidaya negara yang menggunakannya. Tetapi para alkemis dapat mengolah sumber daya alam dan menghasilkan hal-hal fantastis tanpa biaya yang mahal bagi para penggarap yang menggunakannya. Masalahnya adalah seorang alkemis hampir tidak dapat memproduksi pil tanpa efek samping bagi konsumen pada tingkat yang sama atau lebih kuat dari mereka. Dengan kata lain, seorang alkemis level 97 tidak dapat menghasilkan pil tanpa efek samping bagi kultivator yang levelnya mendekati levelnya. Namun bagi seseorang yang berlevel 80, seorang alkemis tingkat tinggi kelas 4 dapat menghasilkan sesuatu yang cukup bagus sehingga tidak merusak fondasi orang tersebut. Berbeda dengan senjata spiritual, pil tidak memiliki banyak batasan pada kekuatan orang yang akan menggunakannya, jadi tingkat kualitasnya lebih mengacu pada dirinya sendiri dibandingkan pada orang yang dapat mengkonsumsinya. Tentu saja pil penguatan spiritual tidak bisa dikonsumsi oleh sembarang orang, tetapi pil pemulihan bisa. Jadi pil di tangan Minos cukup membantunya. Saya tidak tahu harus berkata apa. Ini sangat berharga, Minos berkata dengan tulus. Dia belum pernah menggunakan sumber daya seperti ini karena 3 alasan. Pertama, dia sangat berbakat dan memiliki kerajaan tata ruang untuk dikembangkan, dia sudah memiliki kecepatan kultivasi yang luar biasa. Kedua, sumber daya yang dapat membantunya ini terlalu mahal untuk diandalkan. Dan dia memiliki banyak orang di negaranya yang tidak memiliki bakat yang sama dengannya dan lebih membutuhkan barang-barang seperti ini. Ketiga, dalam perjalanannya, ia jarang bertemu dengan orang-orang yang mampu menghasilkan barang-barang yang dapat membantunya tanpa merugikannya. Misalnya, ketika dia berada di level 50. Jika dia ingin meningkatkan budidayanya secara artifisial tanpa mengeluarkan biaya tinggi, dia harus mengonsumsi pil tingkat 3 tingkat rendah hingga menengah untuk mencapai efek tersebut. Namun, itu berarti mengonsumsi produk dari alkemis antara level 60 dan 75. Pada saat itu, dia tidak punya akses ke orang seperti itu. Saya pikir Anda harus melihatnya lebih jauh lagi. Pada level 70, dia harus mengonsumsi pil tingkat rendah tingkat 4. Dia harus memiliki akses ke alkemis yang jauh lebih kuat darinya, antara level 80 dan 86. Tapi sekali lagi, dia tidak punya akses ke orang-orang seperti itu.
Jadi meskipun dia ingin mengambil jalan yang lebih mudah dalam perjalanannya, Minos tidak akan mencapai cukup pencapaian untuk mengubah kecepatan kultivasinya tanpa merusak fondasi negaranya secara besar-besaran. Daripada menghabiskan sumber daya yang dibuat oleh orang-orang yang jauh lebih kuat darinya, Minos lebih memilih mengesampingkan kemungkinan ini. Sementara itu, dia telah menciptakan fondasi kerajaan dataran hitam untuk memungkinkan hal seperti itu terjadi pada bawahannya. Justru karena itulah begitu banyak anggota pasukannya yang tumbuh begitu kuat selama bertahun-tahun, bahkan dengan asal-usul mereka yang sederhana. Bagaimanapun, Julian tersenyum pada Minos dan berkata, "Kalau kamu mempertimbangkan untuk bergabung dengan grupku, kamu sudah membayarnya, haha. Jadi ayo luangkan waktumu untuk menyerap efek obat dari pil ini. Kami akan menyelesaikan urusan kami setelah Anda selesai." Setelah mengatakan itu, Demigod segera menemukan tempat untuk bermeditasi menunggu Minos, mengesampingkan siapa orang-orang dari suku ini. Baginya, tidak ada bedanya dari mana mereka berasal. Yang terkuat hanyalah sage spiritual, sementara Minos berasal dari benua tengah. Minos mungkin telah mengalahkan mereka dalam beberapa perselisihan, dan sekarang merekalah yang menentukan masa depan. Ini sama sekali tidak akan mengubah kepentingan Julian, jadi dia bahkan tidak mencoba memahami lebih baik apa yang terjadi di sana dengan mengesampingkan Minos. Fermo memandang Minos dengan prihatin, dan detik berikutnya, Starclaw dan tetua level 89 muncul di sampingnya, keduanya khawatir. "Yang mulia," orang tua ini menyampaikan kata-katanya kepada pemimpin barunya untuk pertama kalinya tetapi disela oleh Starclaw. "Minos, apa yang akan kita lakukan sekarang? Apakah aman bagimu untuk mengonsumsi pil ini?" Wanita cantik berambut abu-abu ini bertanya. Dia menutup matanya dan mengangguk positif. "Jika dia perlu menggunakan pil untuk melakukan sesuatu terhadap kita, itu akan menjadi aneh. Bukan, atau jangan bilang padaku bahwa ada di antara kalian yang memiliki senjata rahasia yang berguna melawan demigod level 97? Karena aku tidak punya satu." Starclaw terdiam sementara Fermo dan lelaki tua level 89 itu memandang ke tanah. Bagaimana Yang Mulia bisa menahan tekanan itu? Berhadapan dengan seseorang yang begitu kuat. Gumam Fermo, merasa tersesat. Itu omong kosong. Melawan seseorang yang begitu kuat, kita hanya bisa tulus dan tidak menghina kecerdasannya. Selain itu, satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah mengikuti arus. Minos berkomentar, sebelum melihat lebih dekat pada pil itu, menyadari tidak ada yang bisa menunjukkan perubahan apapun. Dia kemudian menelannya, memberi isyarat kepada Starclaw untuk membawanya ke tempat yang tepat. Pil sekuat itu perlu dicerna secara perlahan. Waktunya mengasingkan diri. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1769 tujuan besar. Dalam sekejap mata, 1 minggu penuh telah berlalu. Pada hari ini, saat masih bermeditasi di tempat yang dibawa Starclaw dan tetua keluarga Longus level 89 beberapa hari yang lalu, Minos membuka matanya, merasakan kekuatannya kembali normal. Jiwanya tidak stabil seperti beberapa hari yang lalu. Tampaknya sekokoh batu, sepadat mineral terpadat. Tubuhnya tidak lagi terluka, apalagi rasa sakit yang bisa dia sadari. Berbeda dengan sensasi negatif beberapa hari yang lalu, saat ini Minos merasa seolah-olah dia akan meledak dengan kekuatan yang begitu besar yang telah dia capai dalam meditasi hari ini. Petir berulang kali terbentuk di sekelilingnya sementara kabut gelap menyebar ke seluruh tubuhnya. Bersamaan dengan itu, saat dia membuka matanya bersinar terang dalam warna pelangi, bahkan tanpa Minos mencoba menggunakan kemampuan visual sekundernya. Otot-ototnya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Hari yang menentukan itu, menggembung, dengan garis-garis indah yang akan membuat wanita memperhatikannya perlahan. Namun perasaan kultivasinya jauh lebih mengesankan daripada penampilannya. Starclaw bisa merasakannya saat dia memperhatikan tuannya, memperhatikan bagaimana dia terlihat lebih galak dari sebelumnya. Sambil menyerap efek obat dari pil Julian, Minos mengambil kesempatan untuk membangun kembali sebagian dari fondasi yang dikorbankannya untuk membentuk senjata tertinggi, pedang ilahi. Dengan mencampurkan kekuatan pil dengan energi kacau dari tulang raksasa di tata ruang kerajaan. Karena hal ini, dia kini merasa semakin terhubung dengan tulang-tulang itu dan semakin banyak menyerap kekuatan yang berasal dari kerajaan tata ruang. Kultivasinya, yang menurutnya akan membutuhkan waktu 1 tahun penuh untuk pulih, telah pulih dalam 7 hari ini, dan sekarang dia merasa seolah-olah dia sedikit lebih kuat daripada pada hari pertempuran itu. Dengan perasaan itu, dia mengepalkan tinjunya dan berdiri, tersenyum puas. Hasilnya lebih baik dari yang saya bayangkan. Dia melihat ke arah Starclaw dan stafnya yang menunggunya di pinggiran ruang budidaya itu. Semua orang di sana menyadari bahwa dia telah menyelesaikan meditasinya dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Karena itu, mereka segera berdiri di sampingnya, memberi selamat kepadanya. "Yang Mulia, bagaimana sekarang? Apa yang akan terjadi?" Minos memandang Fermo dan menjawab pertanyaan hibrid itu. "Aku akan menemani Julian yang lebih tua. Sementara itu, kamu harus pergi ke pantai tempat aku tiba.
Starclaw akan menunjukkan kepadamu di mana kapalku berada. Tunggu aku di sana. Karena Julian menemukan mereka di tempat ini, tidak menarik bagi mereka untuk pergi ke kerajaan tata ruang dari posisi ini. Akan lebih baik jika melakukan hal ini di Laut Timur, di mana mereka dapat memastikan tidak ada seorang pun yang memperhatikan mereka. Mereka semua memahami motif di balik ucapan Minos, dan tidak ada seorang pun yang mempertanyakannya. Apakah kamu akan baik-baik saja? Starclaw memintanya saat anggota keluarga Longus pergi untuk memulai migrasi mereka sesegera mungkin. Minos memandangnya dan berkata dalam benak binatang buas ini, ya, jangan khawatir. Skenario terburuknya, saya akan melarikan diri ke kerajaan tata ruang. Lalu jika aku tidak mencapai kapal pesiarku dalam waktu 2 bulan, kamu harus memimpin orang-orang ini ke kerajaan dataran hitam dan bergabung dengan pasukanku di kota kering. Dia menatapnya dengan cemas tetapi tidak menanyainya. Semoga beruntung, saya harap kunjungan Anda ke Pantheon of Honor akan berdampak positif bagi pasukan kita. Saya pikir Anda harus melihatnya dengan kata-kata itu, dia pergi. Mengetahui bahwa Julian sedang memperhatikan mereka. Dan saat Minos selesai mengucapkan selamat tinggal kepada rakyatnya, ruang di sekelilingnya bergetar, dan Julian membawanya ke sisinya, puluhan mil di atas hutan itu. Minos memandang pria yang sepertinya sedang bermeditasi di atas awan dan terdiam saat melihatnya bangkit. Aku tahu kamu telah tumbuh lebih kuat. Tampaknya bakatmu benar-benar luar biasa, Minos muda. Tetua ini berkata, sambil menatap mata coklat Kaisar Stuart, yang sekarang lebih yakin dengan teorinya. Ada sesuatu yang istimewa pada anak laki-laki ini. Kekuatannya tidak normal, ia berkultivasi dengan sangat cepat, dan pemahamannya tidak masuk akal. Julian mengira Minos membutuhkan waktu sebulan untuk menyerap efek obat dari pil tingkat tinggi tingkat 4 itu. Namun pemuda ini telah melakukannya dalam 25% dari waktu yang dia tetapkan. Sepertinya aku beruntung, komentar Minos. Bisa saja, tapi itu tidak masalah. Keberuntungan adalah bagian dari jalan kita. Setelah menggumamkan ini, dia bertanya. Siap, apakah kamu masih memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan binatang buas dan bibrida di tempat ini? Tidak, aku ingin tahu apa maksud lamaranmu. Julian menggelengkan kepalanya dan kemudian mengubah ruang di sekitarnya dan Minos, dengan cepat menyebabkan kedua tubuh itu menghilang dari area dekat perbatasan paling timur Kekaisaran Grinia. Hampir seketika, mereka muncul puluhan mil di atas kota besar di bagian tengah salah satu dari 2 kerajaan tetangga di negara bagian tersebut. Julian menunjuk ke arah tempat berdirinya kuil megah dan berkata, Minos muda, ini adalah Pantheon of Honor, organisasi tempat saya menjadi anggotanya. Saya tidak tahu apa yang Anda dengar tentang kami, tapi tolong abaikan saja. Izinkan saya memperkenalkan kembali tempat ini kepada Anda dari sudut pandang seseorang yang telah menjadi bagian dari grup ini selama 11.000 tahun. Minos mengangguk, mengetahui bahwa dia tidak dapat sepenuhnya mempercayai informasi Henricus Longus karena sudah cukup waktu berlalu bagi organisasi ini untuk banyak berubah. Pantheon of Honor adalah salah satu organisasi paling terkenal di dunia spiritual, di mana hanya ahli di tingkat 10 atau lebih tinggi yang berhak untuk masuk. Kami tidak memerlukan eksklusivitas dari anggota kami, namun kebanyakan dari kami menjadi eksklusif setelah beberapa waktu berada dalam organisasi kami. Kami memiliki beberapa teknik dan sumber daya budidaya terbaik di dunia ini, serta 2 kerajaan tata ruang. Hanya orang-orang eksklusif yang dapat menikmati yang terbaik dari apa yang kita miliki. Namun, bahkan seseorang yang masih terlibat dalam urusan organisasi lain pun dapat memperoleh manfaat besar dengan bergabung dalam kelompok kami. Kami memiliki kontak dengan semua keluarga terkuat di dunia, dengan Pulau Elf dan pemerintahan naga di benua binatang. Selain kami menyelenggarakan turnamen kontinental, kami juga memiliki jaringan informan terbesar di seluruh dunia. Jika sesuatu yang mengejutkan bagi para demigod terjadi dimanapun di dunia spiritual, anggota kami pasti akan menjadi orang pertama yang mengetahuinya, bahkan tanpa harus bersikap eksklusif. Kata Julian dengan bangga. Kedengarannya luar biasa, kata Minos, sudah mengetahui beberapa informasi ini tetapi terkejut dengan informasi lainnya. Tetapi apa tujuan organisasi Anda? Apa yang harus diberikan oleh orang-orang seperti saya sebagai imbalan karena bergabung dengan Anda? Kami tidak menginginkan dominasi jika itu yang Anda pikirkan. Tujuan kami adalah mempelajari kultivasi, mengembangkan kekuatan kami, dan, siapa tahu, mencapai tingkatan baru. Sangat sedikit dari kita yang telah mencapai tahap ke-11. Kami sedang mencari metode untuk mengubah ini dan memfasilitasi perkembangan spiritual dunia kita. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1770 pertukaran yang adil. Mengenai apa yang ingin Anda berikan kepada kami, itu adalah dukungan. Agar anggota kami mendapat informasi yang baik, kami membutuhkan orang untuk mengumpulkan dan mengirimkan informasi. Jadi hal pertama yang harus Anda lakukan saat bergabung dengan grup kami adalah menciptakan jalur komunikasi antara kuil dan kerajaan Anda. Dalam kasus Anda akan membantu kami mengumpulkan informasi tentang hal-hal relevan yang terjadi di benua tengah.
Tapi ini hanyalah dasar-dasarnya. Sebagai kelompok yang memiliki akses ke kontak terbaik di dunia spiritual, anggota kami juga harus saling mendukung, menjalin kemitraan, menciptakan peluang dan membantu mencapai tujuan utama kami. Jadi, singkatnya, Minos muda, Anda harus memberi kami kekuatan, informasi, dan sumber daya Anda, semuanya demi mencapai tujuan kami. Sebagai imbalannya, Anda akan mendapatkan semua yang telah saya katakan dan lebih banyak lagi, tergantung pada komitmen Anda kepada kami. Minos tidak menganggap pertukaran ini tidak adil bagi pihak anggota. Bentuk organisasi ini sangat mirip dengan format serikat pekerja dan asosiasi profesional spiritual. Guild biasanya menawarkan lebih banyak kepada anggotanya, sementara secara individu, masing-masing anggota hanya harus memberikan sedikit dari apa yang mereka miliki. Namun dengan mengumpulkan sedikit dana dari masing-masing anggota, organisasi ini dapat mencapai tingkatan baru dan mewujudkan hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh orang-orang ini sendirian. Sebagai asosiasi, mereka tidak menuntut eksklusivitas, tapi ada kemungkinan untuk itu. Persekutuan dan asosiasi juga memiliki tujuan serupa. Semua kelompok ini berusaha mengembangkan profesi mereka dan mempunyai metode sendiri untuk menarik orang-orang yang berpikiran sama ke pihak mereka. Dalam kasus Pantheon Kehormatan, tujuannya adalah untuk memfasilitasi kemajuan demigod spiritual ke tahap ke-11 dan untuk meningkatkan jumlah dewa di dunia spiritual. Setelah memahami cara kerja organisasi ini, Minos segera menyadari hubungan seperti apa yang harus ada dalam kelompok ini. Sama seperti guild dan asosiasi, orang-orang ini mungkin dibagi lagi menjadi faksi yang bersaing untuk mendapatkan kekuasaan dalam organisasi. Sementara itu, beberapa pihak mungkin memang memfasilitasi kesepakatan dengan anggota lain, namun hal sebaliknya juga harus terjadi. Jadi tidak semua kontak yang dibicarakan Julian yang dapat diakses di organisasi ini dapat diperoleh dengan mudah. Kemungkinannya pasti ada, dan akan lebih mudah bagi anggota kelompok untuk menghubungi beberapa kontak, tapi itu tidak semudah yang dibicarakan Julian. Pada saat yang sama, informasi, sumber daya, tentu saja dibagi lagi menjadi beberapa tingkatan. Seorang pemula dalam organisasi hanya akan menerima akses ke dasar-dasarnya dan harus mencapai prestasi atau sesuatu untuk mendapatkan yang terbaik dari kelompok ini. Minos merenungkan hal ini dan bertanya, "Mengapa saya? Apa manfaat yang saya dapat bagi Anda dengan bergabung dengan organisasi Anda?" Julian langsung pada intinya. Anda tidak hanya akan memberi manfaat bagi saya, Minos muda, tetapi seluruh kelompok. Dengan bakat sehalus Anda, mungkin Anda dapat membantu kami menjawab pertanyaan kami dan lebih dekat dengan tujuan kami. Jika kamu tidak mati sebelum waktunya, kamu pasti akan mencapai levelku suatu hari nanti. Tapi apa yang akan terjadi kemudian? Dia bertanya sambil tersenyum, merasa agak cemas memikirkan hal itu. Kamu akan menjadi monster yang tak terhentikan. Tidak bermaksud menyinggung. Itu tidak menyinggung perasaan. Kemudian, jika Anda bergabung dengan grup kami dapat mengembangkan pengetahuan kami tentang dunia ini, tentang kultivasi, lebih dalam dan lebih cepat. Mungkin saja, kami akan memiliki kesempatan untuk memfasilitasi kemajuan generasi mendatang dengan bantuan Anda. Dia berkata dengan tulus. Dia jelas lebih suka menikmati sendiri manfaat dari memiliki Minos di sisinya, tapi untuk seseorang yang telah hidup selama dia. Pria ini tidak akan percaya bahwa kelompoknya akan mendapatkan jawaban begitu cepat atas laporan pemuda ini sehingga, menurut pendapatnya, generasi itu akan berguna. Saya pikir Anda harus melihatnya, dia belum menyerah pada mimpinya untuk mencapai level 100, tapi dia berpikir jika suatu saat dia bisa mencapai level ini. Itu bukan karena bantuan yang Minos berikan pada kelompoknya. Jadi meskipun dia tidak berbaik hati bertindak hanya demi kebaikan generasi yang akan datang. Pria ini merasa bahwa partisipasi Minos akan lebih penting untuk generasi mendatang daripada generasinya sendiri. Tetapi tentu saja, saya tidak dapat menyangkal bahwa saya dapat memperoleh manfaat lain dengan membawa Anda ke dalam grup kami. Dia tersenyum pada Minos. Sebagai orang yang akan menunjukmu, kamu akan memasuki Pantheon of Honor di bawah sayapku. Itu berarti bahwa untuk saat ini, saya akan membantu Anda lebih dari yang dapat Anda berikan kepada saya sebagai balasannya, tetapi sebagai imbalannya, Anda akan menjadi bagian dari kelompok saya. Dan setiap perbuatan baik yang Anda lakukan akan membantu faksi saya. Dia menatap mata Minos dan berkata dengan tulus. Kehadiranmu akan memberiku pengaruh saat ini, tapi itu akan memberiku lebih banyak pengaruh di masa depan. Itulah yang aku harapkan darimu. Wajar jika setiap tindakan ada konsekuensinya. Jika pria ini mengatakan dia akan melakukan sesuatu untuk membantu Minos, siapapun yang otaknya berfungsi akan merasa curiga dan tentu saja tidak mempercayainya. Jadi Julian memilih untuk tidak menghina kecerdasan Minos dan membeberkan niatnya sejak awal. Dia tidak takut pada Minos, tapi dia menghormatinya. Seseorang dengan bakat seperti itu pantas diperlakukan setara, meski dia masih lemah seperti pemuda berambut coklat ini. Julian tidak takut dengan apa yang akan terjadi pada Minos.
Lagi pula, sekuat apapun dia, tidak ada gunanya jika seseorang membunuhnya di tengah perjalanannya. Namun dia tidak akan menyangkal manfaat berada di sisi seseorang yang begitu menjanjikan. Minos melihat tidak ada masalah dalam memberikan sesuatu kembali kepada seseorang yang mau membantunya dan membantunya. Wajar jika satu tangan mencuci tangan lainnya. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Dan dia lebih suka membayar utangnya bila memungkinkan. Jika saya dapat bergabung dengan grup Anda tanpa melepaskan kebebasan saya tidak menentang hal-hal yang telah Anda ceritakan kepada saya. Penatua Julian, tetapi apakah kelompok Anda akan menerima sage spiritual seperti saya? Minos bertanya. Julian menjadi lebih serius. Memang, itu akan menjadi penghalang. Tapi kamu tidak normal, jadi menurutku ini patut dicoba. Kita harus bicara dengan seseorang sebelum itu. Dengan kata-kata itu, dia mengendalikan lingkungan Minos dan bergerak, membawa Kaisar Stuart ke kota di bawah mereka. Minos hampir tidak bisa mengamati tempat itu ketika dia melihat ruang di sekelilingnya bergerak begitu cepat sehingga yang bisa dia lihat hanyalah titik terang di tengah kegelapan. Saat dia merasakan tubuhnya melambat, dia dan Julian sudah berada di dalam kuil megah itu, di mana beberapa aura demigod level 99 bisa dirasakan. Merasakan hal itu, Minos menahan keinginan untuk muntah saat dia merasakan tekanan spiritual terbesar yang dia sadari sepanjang perjalanannya. Orang-orang ini benar-benar di luar kebiasaan. Hebat, saya akan bergabung dengan grup ini dan mencoba membangun kontak saya demi masa depan. Saat dia memikirkan hal ini, demigod level 99 muncul di depannya dan Julian. Cerita bersambung.